Perkenalkan, nama saya Alda Aulia dengan NPM 2408260221 angkatan 2004 kelas C. Berikut ini itu adalah tugas remedi saya di blog gastrointestinal hepatobiliar dan juga pankreas, mana saya akan membahas terkait penyakit disentri basiler. Nah, jadi apa itu penyakit disentri basiler? Yang pertama itu ada definisi dari disentri basiler, yaitu adalah suatu bentuk infeksi akut pada saluran pencernaan disebabkan oleh bakteri genus Shigella, ditandai dengan adanya peradangan pada kolon yang menyebabkan diarenya nanti akan berdarah maupun berlendir serta adanya gejala sistemik lainnya. Nah, kemudian etiologinya atau penyebab utama dari disentri ini itu dikarenakan adanya bakteri Shigella, itu gram negatif ataupun gram batang yang masuk melalui rute fekal oral dengan dosis infektif rendah, itu 10-100 organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, ada 4 spesies utama Shigella yang dapat menyebabkan penyakit. Yang pertama itu ada Shigella dysenteriae, itu paling sering terjadi, yang mana akan menyebabkan disentri paling berat. Kemudian ada Shigella flexneri, itu penyebab endemik paling umum di negara berkembang. Kemudian ada Shigella boydii, itu jarang terjadi, dan juga adanya Shigella shoini, dia itu umum terjadi di negara maju dan juga penyakit itu lebih ringan. Nah, nanti Shigella ini akan menyerang kolon distal ataupun kolon dengan invasi dan juga inflamasi mukosa sehingga menyebabkan perdarahan dan juga produksi lendir. Baik, selanjutnya itu ada faktor resiko dari disentri basiler ini. Yang pertama itu ada sanitasi dan juga lingkungan, di mana akses air bersih yang buruk serta lingkungan yang tercemar kotoran. Yang kedua itu ada higien perorangan, di mana itu kebiasaan mencuci tangan yang buruk terutama sebelum atau setelah dari toilet. Kemudian adanya faktor usia dan juga kondisi tubuh, di mana anak-anak di bawah usia 5 tahun, kemudian ada lansia dan juga orang dengan sistem imun yang lemah atau imunocompromised serta yang jauh lebih rentan. Kemudian adanya paparan sosial, baik itu kontak erat di tempat penitipan anak atau daycare ataupun dalam keluarga, serta riwayat perjalanan ke daerah yang endemik. Kemudian selanjutnya itu ada patofisiologi dari disentri basiler ini, dimana itu pertama bakteri masuk melalui fekal oral, melalui makanan atau minuman yang tercemar. Kemudian bakteri ini akan tahan terhadap asam lambung sehingga dia lolos dan mencapai kolon atau usus besar di bagian distal. Nah, kemudian nanti dia tuh melakukan invasi mukosa, di mana setelah sampai di usus nanti bakterinya tidak langsung menyerang sel epitel biasa, tapi mereka masuk melalui sel M atau plaque payer. Nanti bakteri itu nanti ditelan atau difagositosis oleh sel imun yang disebut dengan makrofag. Nah, nanti itu disebutlah apoptosis makrofag, di mana bukannya mati di dalam makrofag, Shigella justru nanti akan menghancurkan bakteri yang mengaktifasi enzim kapase 1. Nanti dia akan memicu kematian sel makrofag atau apoptosis dan juga pelepasan sitokin peradangan seperti misalnya IL-1 beta dan juga IL-18. Nah, kemudian selanjutnya itu timbulnya respon inflamasi yang hebat, di mana akibat dari pelepasan zat kimia tadi nanti akan memicu reaksi peradangan yang kuat, sehingga aktivasi NV-KB dan juga sekresi IL-8. Kemudian nanti akan menarik sel-sel neutrofil dalam jumlah besar ke area infeksi untuk melewati bakteri. Nah, kemudian nanti adanya kerusakan epitel. Nah, nanti ini tuh adalah serangan balik dari neutrofil akan merusak pagar pelindung atau sawar mukosa usus sendiri. Akibat nanti terjadilah luka ataupun ulcerasi pada mukosa kolonnya. Nah, kemudian invasi sel ke sel ini juga terjadi karena peradangan akibat dari bakteri Shigella yang bergerak bebas, di mana nanti akan menggunakan sistem sekresi tipe 3, itu ada IPAA dan juga IPAB dan juga IPAC untuk menginvasi ke sel tetangga. Nah, kemudian nanti dia akan menggunakan ekor aktin atau ICSA untuk mendorong diri ke sel lainnya secara langsung tanpa keluar ruang sel antar sel untuk menghindari deteksi sistem imun. Nah, jadi akibat kerusakan jaringan dan juga peradangan tersebut, nanti penderita akan mengalami yang pertama itu gejala yang pertama itu diarenya berdarah, kemudian adanya lendir, serta adanya toksin Shiga, itu khususnya pada spesies Shigella dysentery tipe 1, di mana dia nanti akan mengeluarkan toksin Shiga yang dapat menghambat sintesis protein sel inang. Misalnya itu pada ribosom 28S, kemudian ada resiko khusus juga seperti misalnya itu kayak hemolitik, mana itu ada uremic syndrome yang menyerang ginjal dan juga sel darah merah.
Nah, kemudian lanjut ke manifestasi klinis dari disentri basiler. Gejalanya itu dapat bermacam-macam, mulai dari yang ringan hingga ke parah. Gejala ini itu biasanya muncul pada hari pertama sampai hari keempat setelah paparan disentri basiler. Yang pertama itu nanti dia akan mengalami diarenya berdarah, berlendir lebih dari 10 kali, kemudian nanti ada demam, nyeri perut dan juga kram, kemudian ada tenesmus, itu ada rasa ingin buang air besar terus-menerus, kemudian ada dehidrasi akibat kehilangan cairan. Kemudian pada kasus tertentu dapat terjadi komplikasi, misalnya itu ada HUS tadi, itu ada hemolytic uremic syndrome, kemudian ada kejang misalnya pada anak, dan juga sepsis, tapi sepsis ini jarang terjadi. Kemudian diagnosis. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosis dari disentri basiler? Yang pertama yaitu secara klinis nanti dia akan memiliki riwayat diare berdarah dan juga adanya lendir pada fesesnya. Kemudian nanti dia akan mengalami nyeri perut, demam, kemudian tenesmus, dan nanti hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu nanti pada kultur tinja nanti akan mengisolasi sigela, kemudian pada PCR atau metode molekuler untuk deteksi cepat, kemudian pada pemeriksaan mikroskopis tinjanya yaitu akan bentuk bakteri dan juga sel radang. Kemudian nanti anti mikroba sensitivitas untuk memilih antibiotik yang sesuai. Kemudian nanti pemeriksaan penunjangnya itu dia bisa menggunakan pemeriksaan dehidrasi, elektrolit ataupun hematokrit, kemudian ada USG dan juga CT scan hanya pada disentri yang mengalami komplikasi. Nah, untuk hasil kultur ini nanti akan membantu membedakan untuk penyebab dari diarenya ini berdarah karena apa. Seperti misalnya itu ada EIH, kemudian ada Salmonella ataupun Campylobacter. Nah, kemudian selanjutnya ada tata laksana dari disentri basiler ini. Yang pertama itu ada terapi suportif yang wajib dilakukan pada semua pasien dan juga menyesuaikan derajat dehidrasinya. Pertama, kalau misalnya dia tanpa atau adanya dehidrasi ringan ke sedang, jadi pemberian itu ada oral rehydration solution, itu pada anak itu 75 ml per kgbb selama 4 jam pertama. Kemudian lanjut disesuaikan dengan kehilangan cairannya berapa. Kemudian pada dewasa itu 2-3 liter per hari. Kemudian kalau misalnya dehidrasi berat nanti atau tidak bisa minum, diberi ringan laktat ataupun NaCl 0,9% IV. Pada anak itu 20 ml per kgbb. Kemudian pada dewasa itu 1-2 liter bolus. Nanti dia akan mengalami evaluasi klinis. Kemudian selanjutnya itu ada pemberian nutrisi. Nah, untuk pemberian nutrisi itu bisa tetap lanjut makan. Kemudian pada bayi juga ASI-nya dihentikan, dan juga diet lunak seperti rendah serat sementara. Nah, khusus pada anak itu nanti akan dilakukan pemberian zinc itu pada usia kurang dari 6 bulan itu 10 mg per hari selama 10-14 hari. Kemudian pada usia bayi lebih dari 6 bulan itu 20 mg per hari atau 10-14 hari. Nah, kemudian itu ada terapi antibiotik diberikan pada pasien. Gunanya adalah untuk memperpendek durasi penyakit, mengurangi komplikasi, dan juga menurunkan transmisi. Pertama itu dengan pemberian ciprofloxacin pada dewasa itu 500 mg per oral 2 kali 1 selama 3 hari. Kemudian ada pada anak itu 15 mg per kgbb 2 kali sehari itu selama 3 hari. Kemudian alternatif lain kalau misalnya tidak ada ciprofloxacin, ada pemberian azitromisin itu pada dewasa 500 mg per oral 1 kali sehari selama 3 hari. Kemudian pada anak itu 10-20 mg per kgbb selama 1 hari selama 3 hari. Kemudian ada pemberian pada kasus berat ataupun misalnya itu pada pasien rawat inap, pemberian ceftriaxone melalui intravena pada dewasa itu 1-2 gram intravena 1 kali sehari selama 3-5 hari. Kemudian pada anak itu 50-100 mg per kgbb atau per hari intravena 1 kali sehari selama 3-5 hari. Kemudian hindari pemberian anti diare misalnya seperti loperamide karena dapat memperberat kondisi. Nah, kemudian kesimpulan dari penyakit disentri basiler ini, dia merupakan diare berdarah yang paling serius di dunia, terutama pada anak balita.
di negara berkembang. Dengan diagnosis yang tepat, perawatan sportif dan juga penggunaan antibiotik yang tepat, serta tindakan pencegahan sanitasi dan juga hygiene yang sangat penting dapat mengurangi morbiditas dan juga mortalitas dari penyakit disentri basilar ini. Baik, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.